kebetulan ini anak Ida ini itu dicurigai penyakit apa namanya HIV, hepatitis B sama sipilis itu dari pemeriksaan hasil darah. Jadi penyakitnya serius ini. Ida pun itu lagi diperiksa ibunya, kemudian ibunya juga sakit apa namanya HIV sama hepatitis B. Jadi kita udah konsultasi Mbak ke dokter spesialis anak. Jadi ya harus dirawat. Nah ini gimana Mbak? Saya juga bingung ini. Dia nggak punya BPJS. Ini dokternya nyuruh rawat inap, bukan sekedar diinfus. Karena curiganya ini kan, tadi udah ketemu dokter, karena ini kan Ida ini kan riwayat pakai lim. Jadi itu nanti mau dikonsulkan ke gizi, karena ini kurang gizi. Terus dicurigai kan nanti HIV takutnya dia ini kan, karena ya dia kan pemakai lim. Ya, ini dari dokter. Kalau memang mau diinfus ya berarti, saya juga nggak ngerti kalau mau diinfus saja, mau dibawa pulang apa gimana itu. Kalau perawatan itu bukan kita yang menentukan 3 hari, 2 hari, 4 hari. Jadi ya tergantung dokter. Kalau mau kata dokter boleh pulang ya kita pulang. Nah tapi kalau 3 hari belum boleh pulang gimana itu? Tadi kan saya konsultasinya kan langsung ke dokter anak, spesialis anak tadi di Geraha Spesialis itu. Udah saya ceritain semua kan. Jadi dari kondisi bayi ini memang kayaknya dehidrasi berat, terus asupan gizinya kurang. Itu. Jadi sarannya dirawat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi sekarang kita lagi ada di Palembang, tepatnya di rumah sakit daerah Palembang ya Bu ya. Nah jadi sekarang kita ditemani nih sama ibu siapa? Kiki aja. Ibu Kiki. Nah oke guys, jadi Ibu Kiki ini adalah ibu yang punya yayasan di salah satu daerah yang ada di Palembang ya Bu ya. Iya seperti itu. Iya, mewakili Pak Agus. Nah kebetulan ini istrinya. Jadi Pak Agusnya nggak bisa datang, jadi diwakili nih sama istrinya. Nah oke guys, jadi sekarang kita mau jemput Bu Ida ya Bu ya? Iya. Nah boleh jelasin Bu Ida ini kenapa Bu kondisinya sekarang? Kondisi Bu Idanya sehat juga sih, sekarang kan perawatan anaknya ya perawatan ya. Iya. Dengan diagnosanya gizi buruk, kemarin itu karena berat badannya nggak naik-naik malah turun, jadi kami konsulin ke dokter. Jadi kata dokter itu perlu perawatan, jadi kita rawat inap anaknya, otomatis kan ibunya juga ikut. Sampai sekarang sudah bisa pulang sih sebenarnya. Nah itu Bu Ida udah berapa lama Bu di sini Bu? Dari hari Rabu kemarin ya. Berarti sudah kemarin. 1 minggu 8 hari sama hari ini, 8 hari. 8 hari ya Bu ya? Lumayan juga itu lama. Tapi ini yang nemenin di sini siapa Bu? Salah satu dari yayasan ibu mungkin? Ada perawat kami yang jaga bantu dia malam-malam. Jadi kalau pagi pulang, kalian saya monitor, kalian di siang, sore. Jadi loyalitas banget guys ibunya, jagain Bu Ida ganti-gantian Bu ya. Hitung-hitung pahala ya dikit ya. Iya Bu. Oh iya, itu yang kalau chat masalah penyakit dan di situ gimana Bu? Itu kan pemeriksaan biasa nih kalau untuk bayi. Kenapa dia tidak naik BB-nya? Berkemungkinan ada itu. Jadi periksa dari dokter sini, ternyata semuanya reaktif. Ialah itu yang dari untuk B20-nya, sipilis sama hepatitis B. Itu reaktif semua. Iya, makanya kita juga kaget juga pas dapat WA kan. Ya Allah, dan itu semuanya harus screening ya, bapaknya ya ibunya. Kita nggak tahu kan kalau B20 itu dapatnya apa dari ibunya apa dari bapaknya. Tapi tetap nanti ada pengobatan untuk adik bayinya si Rizky ini. Ya, karena kalau B20 itu kan bisa ibunya kena tapi bapaknya enggak Bu. Ya. Anaknya kena ibunya enggak. Iya bisa soalnya jadi. Kita juga pernah nanganin kasus begitu juga Bu. Jadi ibunya meninggal karena B20 itu dan bapaknya sehat dan anaknya yang kena Bu. Iya banyak kayak gitu, jadi semuanya harus di screening.
Dan itu kan perlu dana besar nih. Kalau nggak ada administrasi ini data-data KTP. Sebenarnya dari pemerintah ada, kata dari rumah sakit sini kan pemerintah. Cuman dia perlu KTP. KTP idenya nggak ada, jadi urusannya nanti dari Linggau. Kalau memang perlu dirujuk baru ke RSMH. Ya administrasinya jelas kan. Nah oke guys, jadi sekarang kita langsung mau jemput Bu Ida ya. Ikutin terus guys. Nah ini Naida. Oh, Kak Idanya lagi beli makan. Karena kalau kalau obatnya sudah baru kan urusannya ke depan nanti sama ADM kita. Oh oke, berarti di sini tinggal nunggu obat doang ya? Ya, di sini tinggal nunggu obat, nanti baru ke depan sama ADM. Tunggu sebentar. Ibunya baik banget temenin dari pagi nih, udah sampai siang Bu ya. Iya. Kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Jadi Bu ini dari Ibu Yayasan mana Bu? Yayasan Bagus Mandiri Insani. Yayasan Bagus Yayasan Bagus Mandiri Insani. Mandiri Insani guys, di daerah Palembang Bu ya. Makasih banyak ya. Ini jadi kita langsung mau anterin Ida ke yayasan dulu, baru ke Lubuk Linggau ya Bu ya. Iya. Oke. Abis ini kita makan dulu Bu ya. Oke guys, buat kalian yang mau tahu kelanjutannya ikutin terus. Broken into, torn apart, worlds colliding, and there we are. Here I stand, painted red. Nah, oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim kita udah sampai nih di Yayasan Bagus Mandiri Insan. Tepatnya di daerah Palembang sama Ida. Yuda, turun dah. Nah, oke guys, jadi kita udah sampai nih sama Ida. Ida mau pamit. Assalamualaikum. Bang. Iya. Ini Bang taruh mana ya? Nggak apa-apa, taruh di sini aja. Bu ini nggak ada ya, Pak ini ya? Siapa? Pak siapa? Pak Agus. Iya, Pak Agus ya belum ada ya? Belum, nanti. Iya, makanya kita kesini Bapak mungkin perwakilannya ya? Iya, Ini dari siapa? Pak siapa? Eeng. Pak Eng. Oke, Pak Eng tinggal di sini ya Pak ya? Iya. Iya, jadi kita habis ini mau izin Pak. Mau nganterin Ida balik. Oh iya. Karena kan kemarin kan sempet di sini juga ya. Iya. Terus sakit ya Idanya ya. Makanya kan dibawa Iya. ke rumah sakit. Tadi sih kita juga udah ketemu sama ibunya Ibu. yang punya yayasan ini. Oh iya. Tadi Ibu Kiki ya. iya tadi Bu Kiki juga baik banget nemenin kita dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Oh iya. Makanya nih kita mau tahu nih. Ida awalnya di sini gimana Pak keadaannya? Ya, Ida kan kemarin udah kami bawa ke rumah sakit. Iya. Terus di rumah sakit ya udah ngadep dokter. Terus kata dokter ya Ida ini nggak ngerti resep dari dokter, nggak ada obat untuk ininya apa? Nggak ngerti resep dari dokter untuk obatnya itu. Penyakitnya ya. Iya. Terus? Jadi ya terus kami ajak balik lagi, terus
idanya. Terus lama kelamaan anaknya itu kurus, terus dibawa ke puskesmas terdekat di sini. Ya, jadi kata dokter di sana tuh dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit anaknya itu. Ya, sampai hari ini dia dirawat di sana makanya kami bawa. Berarti emang anaknya itu awalnya nggak sekecil ini ya? Iya, awal masuk di sini ya sehat anaknya. Anaknya sehat. Nah, ini Pak Agus juga. Oh iya. Nah, oke guys. Jadi ini udah ada Pak Agusnya juga. Udah baru datang Pak Agus yang punya yayasan di sini nih. Ini perwakilan dengan Pak Eng. Yuk guys. Kita langsung aja yuk tanya Pak Agus. Oke guys, nih Pak Agus. Iya, saya Eji Pak yang semalam WA. Iya, iya. Nah, iya, ini Pak Agus nih. Jadi Pak Agus ini yang punya yayasannya Pak ya. Iya, alhamdulillah ya. Makasih banyak nih Pak Agus ya udah merawat Ida. Ya alhamdulillah, saya juga terima kasih. Ya intinya kita sudah sama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama beramal dan menolong saudara kita Ida gitu. Jadi Ida itu ya memang orang yang perlu kita bantu, kita tolong karena memang keadaan beliau memang katakanlah kurang beruntung ya. Oke. Gitu. Awal-awal Ida di sini ya dia Pak. Ya jadi Ida itu dirawat di sini ya kurang lebih 1 bulan. Jadi udah saya bawa konsultasi ke rumah sakit jiwa, ke dokter spesialis kejiwaan. Alhamdulillah Idanya belum sakit jiwa ini. Jadi kejiwaannya masih sehat. Ya cuman nanti tolong sampaikan pesan buat keluarga Ida. Oke. Yang jelas untuk Ida ini ya kita perlu detok. Jadi detok itu untuk memutuskan antara Ida dengan zat adiktif yang beliau pergunakan yaitu Aibon. Jadi takutnya nanti dia pulang, dia pakai lagi berkelanjutan, lama-lama bisa jadi nanti beliau mengalami gangguan jiwa kan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Idanya itu gangguan jiwanya tidak ada. Jadi sudah saya konsultasikan hasilnya beliau sehat. Nah ya tadi kan kata dokter juga kalau si anaknya ini ada penyakit B Pak. Nah itu untuk bayi ini saya juga nggak tahu itu awalnya dari mana dapat penyakitnya. Yang jelas itu hepatitis B sama HIV sama sipilis, penyakit menular. Iya makanya kita juga sempat kaget juga pas dengar Pak Agus WA. Waduh ternyata Bu Ida saya disuruh dirawat. Ya. Dokternya udah mewanti-wanti. Saya ceritain bahwa beliau ini kita ambil dari jalanan, jadi kita nggak tahu kehidupan beliau sebelumnya bagaimana. Jadi dokternya langsung mikirnya, waduh ini kita perlu cek. Jadi kita nggak tahu pergaulannya pas dia di luar kan. Betul. Ya kita sempat, maksud saya begini kan, ya paling tidak kan kita untuk biaya kan, karena kan saya bilang Mbak Nopi nggak apa-apa Mbak Nopi kalau saya ajukan untuk buat nggak apa-apa Pak. Nah alhamdulillah pemerintah kota juga mendukung kan. Ya saya ceritanya ya mereka idenya saya dapat terlantar gitu, tapi ya dari Mbak Nopi yang bantu penjemputan, tapi kita bantu merawat gitu. Oke. Ya. Jadi begitu ceritanya. Ya inilah keadaan yayasan kami. Jadi sampai dengan hari ini itu 142 orang. Oke. Jadi terdiri dari ODGJ, jompo juga ada, gelandangan banyak, orang terlantar banyak. Termasuk anak-anak ada 4 sama Rizky. Jadi kalau Rizky pun tinggal 3. Juga anak-anaknya juga ada Pak ya di sini ya. Jadi lengkap ya. Jadi yayasan ini multi ini yang diambil. Jadi bukan kita membidangi ODGJ aja. Karena yang saya ambil di jalanan begitu. Gak mungkin saya nanya kamu ODGJ, kamu terlantar enggak. Jadi saya nggak pilih kasih. Termasuk agamanya pun ada yang Chinese, ada yang Batak, ada yang Jawa, agama juga ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi intinya ya dari segi kemanusiaan kita menolong, tidak perlu membeda-bedakan entah itu agama, suku itu. Jadi apa yang bisa dibantu pasti dibantu ya Pak Agus ya. Insya Allah. Ini juga lagi mau bikin ya Pak ya? Iya, jadi ini kita lagi mau penambahan kamar. Jadi ini 142 orang nih tinggalnya di 4 buah rumah. Jadi bisa kebayang itu Bapak Ibu. Satu rumah itu sekitar 35 orang ya. Bisa dibayangkan bagaimana di dalam keadaannya kan. Ya. Tapi ya inilah keadaan kita. Jadi intinya saya anggap layak karena daripada mereka tidur di jalan. Betul Pak. Bahkan ada yang tidur di hutan 10 tahun. Ada yang di tempat sampah. Mungkin tim dari Mbak Nopi lebih paham juga karena mereka juga sudah berkecimpung lama di dunia sosial. Jadi itu
bisa juga ya, mudah-mudahan nanti banyak orang-orang baik yang bisa mensupport kita. Intinya kita sama-sama relawan kemanusiaan yang tidak memandang suku agama. Betul. Ya mudah-mudahan niat baik kita akan menjadi ladang amal buat kita semua. Amin. Berarti ini berdiri udah lama juga Pak ya? Jadi ini dari 2016 kita berdiri. Dari 2016 itu awal-awal yayasan ini berdiri gitu. Jadi saya cerita sedikit nih Mas, kalau yang untuk ya sebagian memang ada yang punya keluarga. Yang terlantar murni itu sekitar ada 60 orang. Jadi yang 60 orang ini itu kami merawat dan kami tampung itu sampai dengan meninggal. Jadi kalau kami mau pulangkan itu mau dipulangkan kemana? Karena kita dapatnya di jalanan. Jadi kita memang niat dari awalnya begitu. Bisa dibuktikan nanti kalau toh nanti ada tim dari Banopi, ada yang menumpangkan, silakan. Kau mau dititipkan di sini untuk di wilayah daerah Palembang ya Pak ya? Palembang, Pak Agus sangat welcome ya. Insya Allah. Ya pada waktu kemarin aja kan Banopi kan telepon malam-malam, saya juga nggak tahu kan. Ya udah Mbak, bawa aja. Jadi saya nggak banyak. Yang namanya kita mau nolong ya. Ya nggak usah banyak tanya lah. Namanya intinya itu. Oke, semoga nih cepet jadi ya Pak rumah yang sedang dibuat. Amin. Dan Bapak selalu dilindungi Allah dan sehat-sehat, selalu sehat semuanya ya Pak ya. Oke, makanya nanti tolong salamkan sama Mbak Nopi, sama tim yang lain. Terima kasih. Ya Pak. Ya Allah udah mempertemukan kita. Betul. Mudah-mudahan kolaborasi dalam kegiatan sosial ini bisa berkelanjutan. Iya. Silaturahmi juga jangan sampai putus ya Pak ya. Walaupun jauh ya Pak. Iya betul. Iya saya juga salut dari teman-teman ini, luar biasa, mereka dari Pulau Jawa menyeberangi lautan. Mereka untuk membantu saudara-saudara kita memang yang menderita gangguan jiwa. Mereka sampai ke Linggau malah ya, mau ke Linggau ini perjalanannya. Jadi luar biasa, saya juga mengapresiasi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Iya. Makanya Kanovinya sekarang nggak bisa datang nih Pak, perwakilannya kita, karena Kanovi baru OTW nanti nih. Ya, naik pesawat ya. Naik pesawat, kita naik mobil karena mau jemput Ida dulu dan kita disuruh mampir ke yayasan. Alhamdulillah kita udah mampir ke yayasan, udah ketemu juga sama Bapak dan tadi ketemu juga tuh sama Ibu. Iya. Jadi ya intinya itu, terima kasih sudah sama-sama beramal menolong Ida dan anak beliau. Mudah-mudahan nanti kita semua sehat lah pokoknya. Amin. Nah, Idanya mana nih? Dak, sini. Nih, ayo pamit dulu yuk. Pamit. Jadi, dah kesan dan pesan Ida di selama di yayasan kayak mana? Pesan aku? Iya, Ida di sini kayak mana? Aku di sini mau berobat. Udah sehat kan? Aku makasih sama Pak Agus. Udah sehat akunya. Makasih buat Pak Agus. Semoga Pak Agus dimurah rezeki. Amin. Hidup sehat, beri Allah panjang umur. Amin. Akunya mau pamit pulang ya Pak Agus. Ada Tara Ida. Kurang Ida di sini. Ida minta maaf, Ida nak balik dulu ya. Doain Ida supaya Ida cepat di tujuan. Supaya Pak Agus dimurah rezeki. Diberi Allah rezeki yang lancar, diberi Allah kesehatan. Diberi Allah umur yang panjang. Aku tidak bisa nolong apa-apa, cuma bisa cek itulah Pak Agus. Iya. Makasih ya Pak Agus, udah bimbing aku, udah baik sama aku, udah kasih aku makan, minum. Iya. Semoga amal ibadah Pak Agus diterima di sisi Allah. Amin. Jadi Ida, jadi Bapak hanya pesen, kemarin kan kita sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit jiwa bahwa Ida sehat. Jadi pesan beliau, karena perjalanan hidup kita ini masih panjang Ida, apalagi Ida masih umur 23 tahun. Kalau bisa stop ya. Yang lalu, masa lalu jangan diulangi lagi. Apalagi iPhone itu kan murah. Ada duit 5.000, ada uang 5.000 kita bisa beli. Karena itu yang paling membuat mereka peluang untuk memakai kembali itu karena harganya murah, terjangkau. Jadi ingatlah. Jadi kunci kalau gitu nasihat, kuncinya ada di Ida. Niatkan di hati, insya Allah Ida sehat. Jadi jangan dicoba-coba, jangan lagi diulangi. Pokoknya Pak, aku balik ini, aku mau berubah, mau jadi orang yang baik lah. Betul. Kayak mana aja itu, mau jadi orang baik. Karena apa? Aku tidak mungkin hidup ini terus. Pikir ke depannya kayak mana kalau hidup ini terus. Kalau hidup ini terus, anak aku juga ikut susah. Aku pengen jadi uang yang lebih baik lagi. Insya Allah kalau aku panjang umur,
aku hidup lebih baik, insya Allah ada rezeki bisa main ke sini. Iya. Nah, bisa main ke sini, ngajak laki aku, ngajak bapak aku ke sini. Ya jadi dengan ini kan Timba Nopi, ya terima kasih buat mereka juga karena mereka juga lantaran mereka baca dibawa ke sini ya. Jadi intinya bapak sudah semaksimal mungkin menolong Ida sama adik Rizky. Mudah-mudahan Ida sama adik bayi sehat-sehat. Cuman itulah pesan bapak ya. Jangan diulang lagi mati. Tapi tidak boleh ngopi ya Pak ya? Iya, pokoknya kalau namanya ngopi tidak usah kalau kita ngopi ya. Itu pakai ibon stop. Ya. Jangan ngelem-ngelem lagi. Sebenarnya Pak, mungkin insya Allah aku balik nanti kan mau tinggal di kebun. Ya bagus, lebih bagus. Karena jauh dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang ya kurang bagus. Karena apa kan ini suami aku itu dia ke rumah bibi aku terus nanya bibi aku kayak mana kondisi istri aku. Karena dia gak mau nanya bapak aku tuh judinya kumat. Jadi ayo aku nelpon di Linggau. Kalau abang ini datang jangan ke rumah bapak aku, datang ke rumah bibi aku. Tadi ngomong baik sama Timba Nopi, ngomong terbaiknya ya. Pokoknya itulah pesan bapak. Sudah mudah-mudahan Ida sehat, ada sehat ya. Semoga kami selamat di pertujuan. Semoga kami nggak ada halangan apa-apa. Iya, oke. Semoga di sini yang tinggal di sini semoga cepat balik, semoga cepat sehat. Semoga di sini juga yang aman-aman baik, yang damai-damai baik, dati apa-apa. Insya Allah bisa pulang. Iya, oke. Udah, yuk pamit yuk, kita langsung ke Lubuk Linggau ya Dah ya. Pamit ya Pak Agus. Hati di jalan ya, sehat-sehat ya. Yuk pamit ya. Pak, makasih banyak ya. Nah, oke guys. Jadi ini kita langsung mau berangkat nih ke Lubuk Linggau. Kurang lebih 8 jam perjalanan guys. Doain ya biar kita selamat sampai tujuan. Cepat ketemu sama keluarganya Bu Ida dan Bu Idanya juga lebih baik lagi ya. Dan terima kasih banyak ya buat Pak Agus udah ngerawat Ida di sini. Dan jangan lupa buat kalian ya Pak. Ini ada di mana lokasinya Pak yayasannya Pak? Ini di Jalan Sampurna 2, Perumahan Kampung Tara, Blok B 456. 456. Jadi ini di apa namanya? Yayasan Bagus Mandiri. Jadi tepatnya itu di Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang-Tutu itu. Nah, oke guys. Jadi Pak Agus menerima ya Pak ya, menerima orang-orang telantar gitu Pak ya, jika ada ya di daerah Palembang. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semua. Ini kita langsung mau jalan ke Lubuk Linggau. Ikutin terus. And